네, 우리가 이제 또 어웨이고, 그렇기 때문에 우리가 이제 친구보다 우리가 어떻게 상대 진영에 가서 우리 경기 할 수 있을지 그런 상당히 중요하지 않을까. Memang lawan Irak apalagi kita away ya, jadi pastinya lebih kuat dan lebih baik daripada kita. Yang penting percaya diri pemain, bagaimana bermain di daerah lawan. Tim kalau lawan kita semuanya udah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis ke Irak. Kalau Vietnam sama Filipina kita sering tampil ketemu di AFF, ya memang Irak menjadi lawan yang belum pernah kita lawan Irak, jadi konsep kita adalah kita lawan. Kita kalau dari coaching staff kita merencanakan di tanggal 12 ya, malam rencana kita akan pukul 13 pagi kita berangkat ke Irak. Dikurung dalam grup neraka, STY tetap optimis tembus putaran 3. 뭐 일단 불만은 우리보다 판단이 우리가 코치해야 될 부분보다는 우리가 이제 앞으로 있어서 선발 맞추는 우리 중요한 거. Lawan Brunei itu memang timnya di bawah kita ya. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, tetapi yang ini kita lebih fokus membuat organisasi untuk turnamen berikutnya. Sintayong optimis timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih Nova Arianto membeberkan hal tersebut baru-baru ini. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sukses melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang dibesut Sintayong itu akan menghadapi dengan Filipina, Irak dan Vietnam di grup F. Dua laga pembuka akan dilakoni pada November 2023 mendatang dengan timnas Indonesia bertandang dua kali ke Irak dan Filipina pada tanggal 16 sampai 21 November 2023. Setelah itu skuad Garuda akan melakoni dua laga kandang tandang kontra Vietnam pada Maret 2024 dan menjamu Irak serta Filipina pada Juni 2024. Nova mengungkapkan Sintayong mempunyai keyakinan tinggi dengan timnas Indonesia. Nova menegaskan pelatih asal Korea Selatan itu yakin betul skuad Garuda bisa melewati tantangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Kamis 19 Oktober 2023. Satu hal yang menyebabkan Sintayong percaya diri adalah karena tim kepelatihan timnas Indonesia sudah mengenal kekuatan lawan. Karena Vietnam dan Filipina adalah rival di Asia Tenggara, terkhusus Irak, Nova mengungkapkan timnas Indonesia sudah mengirimkan utusan untuk memantau pertandingan mereka. Tim calon lawan kita sudah kita pantau termasuk Irak yang bisa kita ngirim tim analisis, ungkap Nova. Kalau Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF ya, jadi saya pikir kekuatan tidak jauh berbeda dengan di AFF. Irak memang menjadi lawan yang belum kita lawan, jadi kita pantau, pungkasnya. Dalam waktu dekat, tim dari grup F seperti Irak dan Vietnam dikabarkan sedang mencari calon lawan untuk sparring di laga uji coba. Bahkan Irak telah melakoni 11 laga di sepanjang tahun 2023 ini. Tentu hal tersebut diperlukan dalam menguji kemampuan tim dan komposisi pemain yang tepat untuk diterjunkan langsung saat laga sesungguhnya. Namun meskipun tidak ada laga uji coba, timnas Indonesia tetap bersemangat untuk menghadapi pertandingan melawan timnas Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa tim ini memiliki keterbatasan waktu persiapan sebelum bertanding, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk fokus pada program persiapan di Irak. Kalau uji coba tidak ada karena 16 November kami langsung main lawan Irak, kata Nova Arianto di Jakarta Kamis 19 Oktober 2023. Sebagai bagian dari persiapan, tim pelatih akan melakoni latihan taktikal pada tanggal 13 November 2023. Ketika mereka tiba di Irak, mereka akan bekerja keras untuk mematangkan strategi dan taktik yang diperlukan untuk menghadapi pertandingan melawan timnas Irak. Tujuan utama timnas Indonesia adalah merebut poin penting saat melawan tuan rumah nanti 13 November 2023. Kami sampai Irak paling akan langsung latihan taktikal, ucap Nova. Ya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses menebus putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F juga bersama Irak, Filipina dan Vietnam. Timnas Indonesia memiliki kebanggaan besar karena telah berhasil melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Bersama dengan tim-tim lainnya di grup F seperti Irak, Filipina, dan Vietnam, mereka akan bertarung untuk menjadi juara atau runner-up grup yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Perjalanan timnas Indonesia akan dimulai dengan pertandingan melawan Irak di Stadion Internasional Basra pada tanggal 16 November 2023. Sebelumnya, skuad Garuda yang dilatih oleh Sintayong akan berangkat ke Irak pada tanggal 13 November 2023. Laga fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan bergulir sejak 11 November 2023 sampai dengan 11 Juni 2024. Nantinya hanya juara dan runner-up setiap grup saja yang akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski keterbatasan waktu menjadi tantangan, para pemain timnas Indonesia yakin bahwa mereka bisa memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan melawan timnas Irak. Bekal percaya diri usai menang besar melawan Brunei dinilai cukup untuk menambah optimisme di setiap pemain. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri akan memulai perjalanannya dengan melawan Irak di grup F. Laga itu akan digelar di Stadion Internasional Barca Kamis 16 Oktober 2023. Tim asuhan Sintayong pun akan bertolak ke Irak pada 13 November 2023. Jadi hanya ada selang waktu 3 hari bagi skuad Garuda sebelum mentas di laga tersebut. Dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November 2023, timnas Indonesia akan bertandang ke Irak. Irak akan menjadi pertandingan yang menentukan bagi kedua tim. Indonesia telah menunjukkan performa yang baik di ronde pertama dengan sukses melumat Brunei dengan skor sensasional yang menjadi sorotan. Skuad besutan Sintayong tersebut akan berjuang mati-matian untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini dan melanjutkan perjalanan mereka dalam memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pertarungan antara Indonesia dan Irak akan menjadi pertarungan sengit di mana kedua tim akan berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik. Meskipun Irak memiliki rekor yang kuat dan performa yang bagus, timnas Indonesia tetap memiliki kekuatan dan potensi untuk memberikan kejutan. Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan memperoleh hasil yang mengesankan ketika bertandang ke Irak nantinya. Dukungan dari para pendukungnya sangatlah penting bagi timnas Indonesia. Mereka adalah sumber inspirasi yang membuat para pemain semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Semoga timnas Indonesia dapat meraih hasil yang memuaskan dalam pertandingan melawan timnas Irak dan melanjutkan perjalanan mereka dalam mencapai Piala Dunia 2026. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan penuh semangat dan harapan yang terbaik bagi mereka di setiap langkah perjalanan mereka. Kemudian striker muda timnas Indonesia Hoki Caraka juga turut memberikan tanggapan terkait peluang timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Pada putaran kedua nanti skuad Garuda bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke putaran ketiga.